Kalian sebelum diumumkan juara umum ada prediksi nggak juara? Malah kami prediksinya Penggalang yang dapat. Karena kan lebih berpotensi orang nih kan, lebih banyak latihan juga kan. Sedangkan Penegak kan apalagi baru ganti peserta di H-3. Jadi kami nggak expect di Penegak dapatnya. Selama 2 bulan penuh kami latihan sudah malam. Ya. Kenapa semangat kali latihannya? Untuk mempertahankan juara umum. Kalau latihan sama siang, sore, malam. Kalau di kelas, kalau ada individu juga belajar di kelas kayak Top One, Hafiz. Denda baru ya? Tenda baru alhamdulillah, tenda baru. Berarti kalian harus bilang makasih ke Ustaz Ikram udah beli tenda baru. Bilang makasih dulu. Makasih Ustaz Ikram. Jadi apa lagi fasilitas yang kurang? Kami Coba bilang Rendi dengar Ustaz Ikram pasti dibeli langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Almanar Podcast. Malam ini saya ingin berbicara dengan santriwati Almanar yang tergabung dalam kontingen pramuka yang baru-baru ini menjuarai lomba perkemahan pramuka pesantren LP3 Putri yang ke-9 yang diadakan di pesantren Nurul Islam di Bener Meriah ya. Dan alhamdulillah pada perlombaan kali ini LP3 yang ke-9 ini kontingen Almanar tingkat Penegak mendapatkan juara umum ya 1 dan yang penggalang di peringkat kedua ya. Dan malam ini akan kita tanyakan seputar pengalaman mereka lah ya, yang apa namanya motivasi mereka, bagaimana mereka latihan ya. Di studio Almanar sudah hadir 2 narasumber dari santriwati kontingen pramuka Almanar ya. Kita sapa dulu Tahiyatul Kasyafah ya gitu. Salama. Itu ya jawabannya. Sampai lupa. Jadi perkenalkan diri dulu dari yang penegak dulu. Silakan. Siapa nama, jabatannya apa, kemudian asal ya. Asalnya dari mana? Oke, silakan. Nama Ana Casilda Zadifa, jabatan sebagai Pinsa Pesantren Modern Almanar, asal dari Simelu. Simelu. Oke, ini. Nama Ana Isyah Maulidia, jabatan Pindru Pesantren Modern Almanar, berasal dari Banda Aceh. Tingkat penggalang. Penggalang. Ya, penggalang. Nanti Ustaz tanya ke apa? Nanti Ustaz arahkan, maksudnya ini kan berdua nih. Nanti siapa yang Ustaz tunjuk dia yang jawab ya. Khasilda dulu. Khasilda ya, panggilannya apa? Diva. Hah? Diva ya. Diva, coba cerita dulu. Bagaimana kalian latihan dulu? Ya, kita mulai dari Mas Ustaz kan. Kadang orang hanya melihat suksesnya, nggak melihat belakang layarnya. Nah, sekarang coba ceritakan bagaimana kalian latihan pontang-panting siang malam, jam berapa latihan, bagaimana mengatur waktu, juga belajar, juga menjaga ritme belajar di kelas, menghafal pelajaran dan menyeimbangkan itulah. Coba Khasilda ceritakan. Ya, jadi sebenarnya kami udah tahu LP3 tahun ini kan dari 2 bulan sebelum ada pengumuman jelas. Jadi kami udah duluan tahu, terus kan masih ada pengunduran. Jadi kami udah mulai cicil-cicil latihan di situ. Udah mulai lihat-lihat juknis yang belum pasti sebenarnya. Tapi kami udah bagi-bagi orang, udah bagi kelompok, udah bagi-bagi. Terus tiba-tiba ada perubahan di Juknis sama banyak perubahan-perubahan tentang LP3. Habis itu kami baru ganti orang lagi. Sebenarnya kami agak sedikit mendadak, apalagi di Penegak. Karena kami baru tahu timing terbarunya tuh H-3 hari LP3. Tapi alhamdulillah kami masih bisa kejar lomba-lombanya. Karena kan sebenarnya lomba di Penegak tuh lebih ke lomba-lomba yang mencakup kelompok gitu. Jadi lebih susah untuk dikejar sebenarnya. Tapi itulah karena kerjasamanya dari kelompok, kami bisa siang, sore, malam latihan, bagi-bagi waktu untuk belajar juga karena kan masih sekolah. Kami baru mulai latihan nggak sekolah tuh cuman H-2 gitu kan. Terus yang lainnya tuh kami latihan mandiri, kami waktu
bagi waktu juga di kelas. Untuk lomba-lomba yang masih bisa dipelajari, kami latihan pribadi di kelas, kayak lomba-lomba yang mencangkup keilmuan kayak Clash of Scout, itu kami belajarnya mandiri, Qiraatul Kutub. Nanti kalau latihan jadwal siang sore malam kami pakai untuk latihan yang berbentuk regu kayak gitu, berbentuk sangga, karena kan nggak mepet waktunya kan untuk yang penegak. Kami kayak gitu aja sih, karena penegak tuh dia banyaknya lomba-lomba kelompok aja kayak gitu. Jadi berapa bulan persiapan kira-kira untuk Ustaz? Persiapan kami latihan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya, maksimal ya. Ya. Itu latihan tadi yang Diva sebutkan belajar individu ya. Yang lombanya yang sifatnya individu. Kalau yang kelompok itu kapan latihannya? Siang, malam, sore? Kalau kayak LKBB itu kami latihan ambil sore. Soalnya kalau siang kan terlalu panas kan. Nanti takut banyak yang tumbang. Terus kalau latihan lomba-lomba lain tuh kami ambilnya di siang malam. Siang. LKBB sore biasanya. Karena kan cuacanya lebih mendukung. Siang malam ya, siang malam sore ya. Itu selama 2 bulan penuh? Selama 2 bulan penuh kami latihan siang sore malam. Ya. Kenapa semangat kali latihannya? Untuk mempertahankan juara umum. Karena kan banyak pasti sekolah-sekolah lain yang mengincar gagalkan Almanar untuk ambil juara umum. Kamu susuan ke orang lain. Enggak, maksud Ustaz, gini ya, para pendengar Wali Santri ya. Saya lihat di Almanar ini minat anak-anak di pramuka ini, dalam khususnya kalau di LP3 ini tinggi sekali ya. Kadang-kadang berbanding jauh dengan semangat belajar di kelas kadang-kadang ya kan. Ini yang mau Ustaz ngulik sebenarnya. Kenapa makanya kadang-kadang kayak lomba kemarin tuh lomba muhadharah ya. Yang dibuatnya sudah antar kelompok. Jadi ta'assub istilahnya itu rasa memiliki di pramuka ini jauh lebih besar ya. Dan harapan Ustaz ini bisa ditularkan juga dalam belajar di kelas, walaupun dan rata-rata anak Eskogi ini ya, mereka sebutannya Elskogi ya, Almanar Scout Girl ya. Nah itulah ya. Orang-orang pintar rata-rata ya, semuanya pintar semua, makanya juara. Tapi maksud saya kan, saya berharapnya anak Almanar ini kan Diva ya kan, atau Aisyah ya, jadi harus menular dia ke yang lain ya, jangan hanya di pramuka saja ya. Makanya Ustaz tanya, kenapa Ustaz kan kita sudah juara, seingat Ustaz ya. Yang ingat aja 2018 itu kita juara juga di Bener Meriah juga ya, tingkat penegak. Habis itu di 2019 di Janto juara juga itu. Habis itu di Sabang kemarin juara juga ya. Nah itu kan mempertahankan kan sulit, tapi yang heran Ustaz, bagaimana ditanamkan motivasi oleh pembimbing kalian tuh sehingga kalian tuh tergerak untuk memang bersungguh-sungguh ingin mempertahankan sang juara ini ya. Jadi itu full bimbingan dari Ustazah. Siapa pembimbingnya? Kami pembimbing utamanya ada Ustaz Kafi, Ustaz Rahmat, Ustaz Sarah, Ustazah Lisa, Ustazah Hazirah, Ustazah Vera, sama Ustazah Koorle. Itu berarti full ya bimbingannya, banyak ya? Iya. Bimbingan intensif ya. Nah itu yang paling penting. Sebenarnya dalam ikut lomba itu kita sebagai guru memang senang kalau juara, tapi pada hakikatnya bukan menekan harus juara, maksud Ustaz ambisius enggak juga, tapi adanya bimbingan dari guru itu sehingga kalian mendapatkan pendidikan, itu intinya utama. Kalau juara itu bonus ya, itu jangan disalah pahami dulu ya. Target awalnya kalian mendapatkan bimbingan, dilatih. Sekiranya enggak juara enggak masalah. Tapi kalian melalui fase-fase yang sudah dilatih, dididik, kemudian pengalaman di bumi perkemahan, itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Itu yang mau saya garis bawahi ya. Dan juara, alhamdulillah bonus hasil kerja keras. Kalau enggak juara, enggak perlu bersedih juga ya. Tapi kita enggak perlu kecewa karena kita selain yang didapatkan yang paling utama tadi adalah
Ilmu itu sebenarnya Aisyah ya. Kalau Aisyah sendiri gimana latihannya? Aisyah apa maksud Ustaz? Lika-liku latihan apa? Cukup istirahat atau apa gitu, coba cerita sedikit. Ya kalau latihan sama siang, sore, malam. Kalau di kelas, kalau dari video juga belajar di kelas kayak top one, Hafiz, apa lagi ya? Apalagi tanya sama netizen tuh. Hafal Syarhil, Saksemo, cara simpul tali mengikat pioneering itu di kelas. So prakteknya tuh kalau nggak siang malam, kalau nggak malam, kalau siang sore, kalau nggak malam kayak gitu. Ya, jadi all out ya untuk ini ya. Kemudian kan itu kan kalian berdisiplin itu di asrama. Bagaimana kalian mengatur waktu itu? Apakah banyak melanggar sama latihan atau maksud Ustaz tekanan pressure itu kan tinggi sekali. Kalian ke masjid, mengatur waktu belajar. Itu gimana tantangan yang kalian hadapi? Yang kami hadapi. Ya harus pintar-pintar. Pintar-pintar. Disiplin jalan kan? Jalan. Nah, itu yang paling penting maksud Ustaz. Jangan sampai ada Ustazah kami telat ke masjid karena latihan itu tak boleh. Seperti itu ya. Jadi tuntutannya adalah semuanya berjalan dengan sempurna. Latihan jalan, istirahat cukup, disiplin juga jalan ya. Kemudian sasarannya setelah mendapat juara mempertahankan, kalian juga berdisiplin dengan ini, nggak merasa di atas angin, nggak merasa tetap seperti biasa. Jadi menjaga apa istilahnya itu karir ya, kalau istilahnya reputasi masing-masing individu ya. Nah, jangan sampai kamu berprestasi tapi kemudian tidak menjaga diri ya. Berarti kurang lebih 2 bulan tadi Diva ya latihan ya. Tentu itu memang capek sekali Ustaz. Tahu betul dulu juga pernah pramuka Ustaz dulu kan. Cuman hanya 2 kali Ustaz ikut LP3 dulu sama ya, tingkat nasional sekali ya. Ini untuk sekitar aja Ustaz kasih tahu biar kalian ada semangat juga Andi. Semoga ada yang juara nasional. Ustaz dulu LP3 aktif pramuka di kelas 4 dulu, kelas 1 Alia. Dulu sanawiyah saya enggak kepake dulu, kayak mustamal dulu bahasanya. Masih malu-malu kan. Nah, itu 2008 Ustaz ikut di LP3 Gontor 10 Goten itu. Itu 2009 di Azhar Habirun. Kemudian enggak lagi udah kelas 6, tapi di 2009 tuh dapat bonus di bulan 7 kalau enggak salah Ustaz. Bulan 7 atau bulan 9 enggak ingat lagi Ustaz, kami ikut perkemahan pramuka santri Nusantara. Di Kiara Payung, Jatinangor, mana tuh? Sumedang, Jawa Barat. Nah, itu pengalaman sangat berharga itu. Bisa ke tingkat nasional ya, dibawa mewakili pemerintah Aceh. Nah, itu salah satu yang saya rasakan dan semoga kalian juga nanti kalaupun belum ada event yang tingkat nasional misalnya selama kalian masih di sini ya, nanti lanjut lagi setelah alumni ikut banyak itu di kampus ada rencana kalau di UIN di Pramuka Unsyah juga ada itu ya. Kita ke pengalaman kalian selama di Bener Meriah nih di Nuris ya, Nurul Islam, Nuris lah ada sebut ya. Bagaimana suasana di sana, Diva? Dingin yang kayak kita tahu ya, Takengon. Agak susah menyesuaikan sama cuacanya pertama-pertama kan, karena nggak kayak di Banda Aceh kan, dingin terus harus menyesuaikan diri karena ikut perlombaan juga kan, nggak boleh terlalu lemah juga. Tapi ada yang sakit? Kami sebelum pergi mungkin ada yang sakit, tapi kalau di sana insya Allah nggak ada. Enggak ya, menjaga ini ya vitamin ya. Stok makan cukup ya. Alhamdulillah. Tidur enak di tenda baru ya. Tenda baru alhamdulillah, tenda baru. Berarti kalian harus bilang makasih ke Ustaz Ikram udah beli tenda baru. Bilang makasih dulu. Makasih Ustaz Ikram. Jadi apa lagi fasilitas yang kurang? Kami. Coba bilang Rendi dengar Ustaz Ikram pasti dibeli langsung. Karena ada juara nih. Dari sebelum-sebelumnya udah ada pagar juga kami. Oh, udah pagar. Stok baru ya. Kata Ustaz Rahmat stok baru itu. Stok mungkin ya.
Stok beli sendiri 3.000. Berapa masih stok ya? Berapa harga stok? Ya, dia stok beli sendiri dah. Per anak harus ada satu ya. Itu dah biar ada rasa memiliki. Karena kalau dibeli pesantren, saya lihat kan stok itu kadang tercecer karena nggak ada rasa memiliki yang kurang. Tapi kalau masing-masing pribadi ya. Tapi fasilitas kayak tenda itu dah baru ya, bagus ya. Nggak bau sumpek lagi ya, enggak ya. Nggak bisa berdiri lah Ya. tenda. Nanti alhamdulillah ya. Saya lihat itulah ada saya lihat di foto kan Almanar Scott Movement ya, bagus ya itunya. Ini ya tenda juga bagus, enak lah. Sirkulasi udaranya saya lihat juga ini ya, sehat lah. Kemudian Aisyah penggalang ya. Penggalang. Banyak cabang lomba di Banyak LP3 kali ini. Banyak ya. Lebih banyak Penggalang ya. Maka saya lihat pun dari segi piala pun saya lihat lebih banyak ini ya. Penggalang. Menang di penggalang ya kan. Cuman peringkat berapa penggalang? Alhamdulillah Peringkat kedua. Berapa jumlah poin? 1.240. Beda jauh dengan Omar Dian berapa maksudnya selisih 20 poin ya. Kalau yang penegak berapa poinnya? 700 20. Berapa? 740 ya. 40. Di bawahnya siapa juara 2? Alfitian. Insan Qurani. Insan Qurani juara 3? Alfitian. Ya. Apa kegiatan yang paling mengesankan di sana, Diva? Kalau Ana yang ikuti itu paling berkesan ikut lomba Clash of Scout. Kayak kan itu lagi-lagi masa-masa naik daunnya kan lombanya di ruang guru. Terus tiba-tiba kami agak terkejut kayak gitu, ada lomba tuh di pramuka penegak lagi. Karena kan itu tingkat mahasiswa terkenal lah kan. Dikasih lomba ke kami agak terkejut aja kayak gitu. Jadi kami alhamdulillah lomba tuh dapat juara 2. Kalah sama Riyab. Jadi itu lomba yang paling berkesan yang pernah Ana ikut. Karena agak susah ya sebenarnya. Mantap. Tapi udah bagus ya. Itu kan Clash of Scout itu dia kan pengetahuan kan, full pengetahuan ya. Banyak. Saya lihat kemarin baca buku apa ya, buku Boy Scout Boyman ya. Itu kan udah kayak kitab suci pramuka juga itu ya, tebal begitu ya. Mungkin Ustaz pribadi juga enggak maksudnya ini Ustaz kadang-kadang sharing ya, kita di podcast sharing aja maksud Ustaz. Kalau Ustaz dulu kalau yang sifatnya kayak gitu kadang udahlah biar orang lain aja lah ya. Tapi memang kemampuan kita kadang-kadang kita ada kemampuan tapi saya lihat kan di anak Almanar ini kadang-kadang dia enggak tahu ada kemampuan pada diri dia. Jadi dia enggak mengeksplor ya, enggak menggali. Maka dengan pramuka ini saya lihat kadang-kadang dia enggak kalau biar hari-hari biasa pesantren dia enggak hafal Al-Quran, misalnya bukan hafiz, tapi ketika ada lomba jadi hafal. Tiba-tiba tersulap dia menjadi hafiznya kan. Nah, ini kan padahal dia ada potensi di situ. Nah, disitulah sisi lain dari kegiatan pramuka ini. Kalau Aisyah apa kegiatan yang paling menyenangkan lah di LP3 kali ini? Yang paling menyenangkan tuh hiking sih menurut Ana. Karena kalau di hiking tuh kita nanti ada pos ya, kayak pos terakhir tuh nanti kita akan duduk bersama kawan-kawan di situ. Terus itu kita berkenalan sama anak-anak pesantren lainnya, jadi godep-godep yang ikut lomba itu juga. Jadi di situ kita membentuk silaturahmi antar saudara di kepramukaan. Hiking kemana? Hiking Putar Nuris. Ya, luas mereka ya. Ya, luas. Dingin lagi. 100 hektar. Yang ini kemana kalian? Ke apa? Wisata kemana? Coba cerita sedikit. Saya lihat seru ya. Tapi kami lebih sedikit wisata penegak daripada penggalang. Ya, banyak Oh enggak satu waktu jalan. Beda. Siang ke Radio Rimba Raya siapa? Penegak penggalang. Oh, ada ke sana semua ya. Ke bandara, penegak penggalang juga. Orangnya ada ke Rumah Pitu Ruang. Rumah Pitu Ruang. Rumah Pitu Ruang. Apa tuh Rumah Pitu Ruang? Itu rumah adat dari Aceh Banda Meriah. Di rumah adat itu ada 7 ruang dia. Di setiap 7 ruang tuh ada arti masing-masing kayak gitu. Daerah mana tuh di Banda Meriah? Di daerah Simpang 3. Simpang 3. Berarti dia betul-betul mengikuti ya. Maksud saya jangan wisata hanya jalan-jalan nengok-nengok sana sini, ndak ada sesuatu yang dibawa. Tapi ini boleh ikut lagi nih Aisyah. Tapi dia udah kelas 3 ya.
Bentar lagi udah ini ya. Udah ada Gusti. Udah apa istilahnya? Udah purnawirawan apa istilahnya? Pernah. Ya, harus ada pengganti lagi ya. Tapi itulah Ustaz sebenarnya pengen juga ikut tapi karena kesehatan tadi udah agak berkurang kan. Ustaz kalau ada pramuka itu kalaupun tak nginap pasti ada ikut. Misalnya kita kan pernah ikut pramuka, seru menikmati suasana buper tu ya. 2018 dulu Ustaz ada ke sana, sempat terbangin drone juga dulu. Masih ada videonya itu. Yang putra ke Singkil itu ada kendala, udah seru juga ada. Ya, yang ikut Ustaz Rahmat Ustaz Mugia ya. Habis itu kita ada kegiatan lagi maulid ya kan. Bentrok pas pengumuman. Kalau nggak ada maulid mungkin Ustaz Fataki dah ke sana juga bawa terbangin drone untuk report kalian ya. Tapi ya Ustaz lihat update terus Ustaz Rahmat kirim foto video tu. Ustaz Rahmat. Makanya baik-baik sama Ustaz Rahmat biar sering difoto atau di video ya. Tapi kan Diva, Ustaz ke Diva lagi. Dengan berbagai dinamika yang kamu ikuti kegiatan LP3 ni, apa sih hal yang kamu terima dari kegiatan itu dan apa yang ada maksud saya kan manfaatnya yang kamu rasakan, apa bisa mengenal kawan-kawan yang lain, meningkatkan rasa peduli atau apa yang kamu rasakan tuh dengan dinamika yang kegiatan kamu ikuti yang padat itu? Kalau manfaat sih banyak ya, alhamdulillah. Karena kan kita jadi berani untuk berbaur kan. Dari pertama memang nggak berani ngomong mungkin sama siapa-siapa, jadi berani kayak gitu. Memaksa diri harus berani kan, mau nggak mau. Terus jadi kita banyak temu kawan-kawan. Nanti kan kita di setiap daerah jadi punya kawan kayak gitu kan. Juga jadi berani. Sama punya pengalaman baru lah kalau ke pramuka. Mungkin kalau nggak ikut pramuka mungkin sampai sekarang belum kesana mungkin kayak gitu. Banyak lah tempat-tempat gara-gara pramuka mungkin. Menambah pengalaman trip juga ya. Kawan baru yang selama ini dari mana aja yang mendapat? Ada dari Babul Makfirah. Itu dekat. Ini jauh nggak ada? Dari Azhara juga ada. Dari banyak lah sekolah-sekolah lain Al Mujadid, dan dari Nurisnya langsung juga. Aisyah, apa yang kamu rasakan, perubahan apa misalnya setelah ikut LP3 itu? Perubahannya sama dapat banyak kawan juga ya. So lebih rasa pedulinya tuh kayak lebih menjiwai kayak gitu. Kan kalau ada kan kalau misalnya orang ini lebih disiplin juga sih. Kan dari malam atur lomba supaya besoknya tuh langsung ikut kayak itu, supaya nggak ada yang ketinggalan. Misalnya lombanya tuh besok, so yang nggak ada tuh kita harus bilang malam nih supaya besok tuh nggak sibuk mikirin itu. Jadi dengan itu kita bisa lebih cepat satu langkah dari sekolah-sekolah lainnya sih menurut anak. Jadi adanya perubahan karakter ya, disiplin tadi ya. Maksud saya memang udah bagus kalian digembleng di pesantren dengan berbagai disiplin, tapi dengan ada kegiatan itu kan lebih lagi ya, gercepnya harus meningkat ya kan. Apalagi untuk kegiatan itu kan dihitung ya. Dinilai kan. Nah, itu kan jadi ini. Dan itu saya berharap jadi dipertahankan. Jadi misalnya nanti ke depan kamu udah kuliah misalnya, ada ikut seminar, ikut ini, harus tepat waktu, jangan leha-leha, karena itu udah digembleng kalian, udah melalui fase itu. Jadi jangan apa yang sudah didapatkan dipertahankan, jangan dihilangkan, jangan hanya karena lomba. Itu kan lomba itu hanya sebagai wadah aja sebenarnya untuk mendidik karakter kalian secara keseluruhan ya. Kemudian kayak kawan-kawan baru itu silaturahmi, relasi. Kita hidup mudah rezeki dengan relasi. Kayak kata Rasulullah kan, perbanyak silaturahmi maka mudah rezeki. Kalau kamu lihat tuh panitia GPP itu ya, kakak-kakak pembina kalian GPP itu ada tuh kawan lama semua itu, maksudnya dulu pernah alumni dari LP3. Itulah kalian nanti jumpa di kuliah, di kampus,
kawan-kawan LP3 dulu, ya kan, kayak Ustazah Hazirah ada, saya lihat banyak kawan dia dari pesantren ni, pesantren itu, sehingga bisa menambah relasi, menambah pengetahuan, ya kan, menambah rezeki juga. Kenapa saya bilang menambah rezeki? Kadang-kadang kan nanti ada kesempatan, misalnya kalau udah kuliah, ada info beasiswa dikasih tahu sama kawan, ataupun ada hal tertentu yang mereka bisa di-sharing ke kamu, yang kamu bisa sharing ke orang lain. Nah, itu dia manfaat daripada menambah relasi. Kan bersyukur kalian terpilih jadi anak-anak Eskogi ya, Elmanar Scout Girls. Ya, kalau dulu apa? Dulu ya sama apa sih apa? Dulu namanya Jempa. Pernah Selanga dulu. Selanga ya, nggak diganti ya. Jadi bersyukur, kemudian dipertahankan ini untuk kalian juga nih para audien, audien ya kan. Jadi kalau sudah bagus reputasi, dipilih sama pembimbing, terpilih kalian, dijaga pembimbingnya. Jangan merusak nama baik pembimbingnya. Dijaganya dengan apa? Tetap taat disiplin, jangan banyak melanggar ya, Aisyah ya. Diva ya. Nah, itu dia, sehingga kesannya bagus. Oh, Diva ni bisa kita ikutkan ke mana lagi, karena akhlaknya bagus. Tapi kalau kamu nggak bisa menjaga diri kamu, apa saja nanti, mau jadi atlet kamu, mau jadi apa saja, kalau nggak bisa jaga diri, dah selesai kamu, putus, hancur kah karir istilahnya ya, reputasi. Kemudian pengalaman udah ada dia. Ini usah nggak siapin perayaan khusus ini Divan. Memang kita mau sharing aja karena baru sampai tadi pagi ya, capek saya pikir. Tapi kan kalau lama nanti usah podcast takutnya udah udah nggak panas lagi ya. Nah pagi ini piala udah ada di samping nih kan. Besar juga pialanya. Makanya Ustaz ajak tuh setelah malam nih. Ya kan? Dengan berapa orang teman kamu tuh. Gimana, capek perjalanan dari sana? Berapa jam? Berapa jam ya? Ya hitung. Enggak. Adalah sekitar 4 jam atau 5 jam ya. Kemarin setelah lomba ada bawa jalan-jalan juga ya. Jalan ke Takengon ya. Ya. Itu sebagai bonus untuk refreshing ya. Kalian sebelum diumumkan juaramu ada prediksi nggak juara? Malah kami prediksinya Penggalang yang dapat. Karena kan lebih berpotensi orang nih kan, lebih banyak latihan juga kan. Sedangkan Penegak kan baru ganti peserta di H-3. Jadi kami nggak expect di Penegak dapatnya. So kurang sesuai ekspektasi pengumumannya. Kenapa? Diumuminnya pas lagi upacara. Gimana? Maksudnya gimana? Dia lagi upacara? Kan lagi upacara tuh biasanya dia selesai upacara baru pengumuman juara-juara. Ini lagi upacara, tiba-tiba pengumuman juara umum. Jadi kurang greget kayak gitu ya. Oh iya, bukan di akhir? Bukan, jadi di tengah-tengah. Jadi udah gak semangat lagi untuk upacara. Enggak, maksud saat lagi upacara kalian lagi apa? Lagi berdiri semua? Ya lagi berdiri, amanat dari pembina. Sebelum amanat pembina, pembacaan juara umum dulu. Ya. Oh jadi gitu. agak terkejut ya. Apa ada perubahan ini ya, protokoler ya? Itulah. Saya lupa tanya ke Ustaz Andika. Ustaz nggak tahu ya, kalau nggak Ustaz tanya. Ustaz Andika ada kesini tadi. Ya kita nggak tahu, mungkin kan beda tempat, beda ini ya. Mungkin ada yang menutup acara, mungkin sibuk atau apa, perlu cepat, nggak tahu juga kita. Jadi kurang ini ya. Maksudnya kalau baca juara itu kan dia ada istilahnya masa penantian kan. Jadi di situ kita kan ada istilahnya itu. Malah lupa Ustaz. Ada gugup, ini benar nggak atau nggak apalah, bercampur aduk pikiran kita kan. Jadi lagi upacara tiba-tiba baca juara umum, jadi ini ya Ustaz bisa bayangin lah ya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi yang penting juara. Di Penggalang berapa cabang lomba juara? Alhamdulillah 10. Juara satu apa aja yang? Juara satu LKB Tongkat, Sansemo, Syarhil Quran, Peta-Pita, Top One. Udah itu aja. Itu aja. Banyak juga yang juara satu ya. Video juara berapa Aisyah? Alhamdulillah juara 3. Juara 3. Aisyah juara 1 ya. Keren Aisyah jadi model gitu ya. Mantap, aktingnya mantap ya. Bisa main film nanti ya. Kita buat film pendek nanti depan. Ya, tapi kalian saudaranya buat skenario-nya kalian. Diva Simulu ya. Banyak lobster sana ya.
Ya, Ustaz. Makanya pinter. Ya kalau banyak makan Amin. lobster pinter. Karena lobster kan mahal ya. Amin. Kemudian kalau di penegak berapa juara satu? Satu Pak Jalan. Yang mana? Yang apa? Video reportase. Udah si siapa? Saima Najmal. Najmal. Angkat tangan Najmal. Mana? Editornya kok nggak ada? Mana Saima? Pulang? Nggak ada. Ada ya. Bagus lah. Itu jangan hanya sebatas di ini Najmal. Saat berarti udah ada kader untuk reporter ke depan mengganti Utia Nisa. Sebenarnya kan itu dia. Maksudnya harus keberlanjutan ya. Jangan sampai hanya bisanya cuman di pramuka aja, tapi sehari-hari ya begitulah ini. Oh dulu sih ini siapa namanya? Coba gini. Rizka, mana Rizka? Dulu dia di mana di Langsang kemarin LT4. Juara enggak? Kalau lebih sedikit. Oh, lebih waktu. Teknis, tapi bagus ya. Dia banyak ngomong juga orangnya kan. Bagus tuh. Cerdas, ya kan? Tapi foto Ustaz belum dah hafal kayaknya dia, ya. Kemudian kesan udah ada dia. Paling berkesan ya, kebersamaan tadi ya. Apalagi kalau malam terakhir tuh kadang setelah maunya kita jangan berpisah dulu ya kan? Iya, sayonara. Sayonara. Tapi kalian kemarin kan udah semua kan udah selesai, udah bongkar tenda. Tapi kalian masih tidur di nginap di ini ya. Gimana perasaannya itu? Tiba-tiba Dejavu. Dalam sekejap kemarin kalau Ustaz sendiri ada perasaan gini. Kemarin masih Meron. Ini kok udah enggak ada lagi? Ada enggak? Ada rasa kayak gitu. Pasti dejavu ya. Biasa pagi-pagi masih senam. Enggak ada lagi. Iya. Ada hujan kemarin? Enggak di Buper? Ada. Becek enggak? Di Buper berapa kali 2 kali hujan kalau enggak salah. Sempat banjir sedikit. Ya gitu Jaman, ya. Nah itulah jadi bumbu-bumbu dalam bumi perkemahan, ya kan? Misalnya kalau usah dulu di LP3 di Biren, di Azhar Rahmandi di irigasi, kemudian pernah masak mie rame-rame tiba-tiba waktu di akhir masukin telur busuk, ya kan? Nah, karena jadi seru juga itu, jadi banyak cerita nih lah. Selain itu apa cerita menarik yang kalian bawa dari Bener Meriah? Ada nggak yang misalnya usahakan nggak tahu nih apa yang mau kalian sampaikan? Ada nggak cerita menarik apa misalnya? Yang bisa kalian ceritakan apa? Bisa bahasa Gayo dikit-dikit. Kami jadi bisa bahasa Gayo. Coba siapa bisa? Aisyah coba aja. Coba Aisyah. Gere-gere apa sih? Gere-bete. Gere-gere apa dia? Gerara. Ya. Gerara. Ustaz dulu belajar bahasa Gayo sama Ustaz Teguh. Kami sama anak nurisnya. Anak mana Ustaz Teguh di Mesir tuh. Kawan Ustaz Wazaki. Nah, sulit juga Ustaz ini belajar tuh. Coba Aisyah dulu. Coba. Perkenalkan diri. Apa? Itu apa? Itu kurang tuh. Coba yang tahu. Kami kosakata. Ya kosakata. Nah, apa? Misalnya apa? Makan apa? Tahu? Oh, makan enggak tahu. Enggak tahu. Yang tahu apa? Oh, mangan. Mangan hampir sama kayak bahasa Selatan kampung Ustaz. Mangan ya. Mangan. Lain apa lagi? Gere betul, gere. Itu kan tidak. Gere betul enggak? Gere mesin, enggak ada uang. Gere mesin, enggak ada uang. Gere mesin akuin. Mantap kali memang ya. Nanti belajar lagi sama Zahlisa, sama Shirley. Shirley. Jadi kesannya bisa belajar bahasa itulah. Pengalaman sehingga dengan bercampurnya budaya, ya kan, ke daerah orang lain. Jadi sehingga kita ada hal yang kita bawa ya. Sejuk ya, enak ya suasana ya di Nuris tuh ya. Dingin. Airnya pun dingin. Dingin ya. Nama juga kota dingin ya. Tapi lebih dingin di Bener Meriah karena pegunungan tuh lebih banyak di Bener Meriah ketimbang di Takengon. Takengon agak sedikit panas sih yang saya rasain ya. Kalau Bener Meriah jauh lebih dingin karena dia ada gunung apa tuh tertinggi itu. Gunung apa saya lupa lah, ada tuh orang sering hiking tuh. Aisyah kalem orangnya. Enggak. Nada. Apa yang maksud Ustaz pengalaman apa tadi yang
yang berharga sekali dari ini? Yang apa ya? Kan kamu udah pengalaman ya, ada ikut LP3 kemana-mana. Yang kali ini apa yang Paling harga. Bisa masak. Bisa masak? Ya. Bisa masak? Emang gak pernah masak? Gak bisa masak? Bisa masak air kayak tuh, masak air. Kalau di sana bisa masak nasi, goreng telur. Takut lah minyak. Kamu takut minyak? Pakai helm. Kalau yang ini, Ustaz dulu pakai helm. Ya kan? Itu bisa masak traditional dessert juga. Kayak timpan contohnya. Kamu ada yang ikut lomba pribadi? Apa yang individu? Individu, Sansemo. Sansemo ada apa? Individu Sandi, Semapur, Morse. Beregu semua. Oh, regu semua ya. Ya, itu dia. Sensemu. Jadi bisa masak ya. Seru ya masak Seru ya. ya. Kalian apa menunya apa? Telur terus apa? Enggak, kami ada telur, ada mie. Enggak sehat mie itu. Mie itu enggak sehat. Ada sayur juga, tahu. Kami ada sayur, tahu tempe, kentang. martabak, telur. Kami buat french fries ya kalau gabut. Ada lomba masak? Ada. Ada. Tapi lomba masak Enggak menang. traditional dessert. Enggak menang. Kalian masak apa? Timpan orang yang buat. Oh, timpan. Kalau masak sehari di tenda siapa piket? Ada gilir piket. Tiriska. Enak enggak dia masak? Ahlinya tuh. Oh ya. Ya. Itu serunya ya. Ya. Jadi ada piketnya ya masak ya. Makanan sama-sama ya kan. Solatnya di mana? Di masjid Di tuh. musola. Oh, di musola putrinya ya. Putri. Jadi saya pikir tadi udah banyak hal yang kalian sampaikan ya. Kemudian harapan Ustaz bisa mempertahankan. Jadi yang paling sulit itu ya untuk kalian juga semuanya yang para santri mungkin mendengar podcast ini. Kita kadang-kadang dalam hidup ini mencapai itu memang sulit juga, ya kan? Kalau dibilang sulit juga dengan usaha. Tapi yang paling sulit itu mempertahankan, ya. Itu dia menjaga prestasi tadi, ya, menjaga reputasi, prestasi, menjaga akhlak, ya kan? Karena kalau di awal itu kita gak naik ke puncak itu kan apa namanya? Kayak ini dia ketika naik kayak ke pohon itu ya kan udah naik, misal kalau orang manjat itu, ini saya bilang analoginya orang manjat kan, udah naik aja dia enggak peduli, dia belum merasakan yang di puncaknya, udah kalau jatuh lah dia. Tapi ketika sudah berada di atas itu lebih susah karena anginnya lebih kencang. Jangan sampai dia jatuh karena dia udah berada di puncak. Tapi kalau dia belum sampai kan dia belum merasain, belum belum bisa merasakan, ya kan? Kalau jatuh ya udah jatuhlah gitu ya kan. Tapi ketika berada di atas dia sudah menikmati hasil jerih payah, dan di situ dia berusaha kuat untuk menjaga terpaan angin tadi ya. Begitulah juga dengan pencapaian kalian baik dalam akademik maupun non akademik. Kemudian harus bisa menginspirasi yang lain, ya kan, pengkaderan, ya. Kemudian menularkan juga ke yang lain, belajar di pramuka prestasi, dalam kelas juga harus prestasi, ya kan. Ini udah mulai ada kader belum? Udah. Dari kelas berapa? Ini ada yang kelas 1 nggak sih ikut? Enggak. Tapi udah pernah ada kader kelas 1. Udah pernah ada yang kelas 1 sekarang. Kemudian yang sekarang kelas 2 ada? Ada ya. Kelas 6 enggak lagi yang penegak? Masih ada kelas 6? Ada kelas 6. Oh, kamu ya, Diva kelas 6 ya. Berarti ini kayaknya ini yang terakhir ya, Diva ya, ikut ya. Terakhir. Kalian saya masih penasaran lagi itu yang di awal saya tadi. Cara kalian menularkan semangat ke adik-adik itu gimana? Kan ini udah mulai mengkaderkan nih. Saya lihat kan karena tadi saya bilang di awal kan kita berjenjang terus itu juara alhamdulillah kan. Itu cara menularkan ke adik-adik itu gimana? Biasa mungkin orangnya lihat di kami latihan ya. Kami latihannya kan kompak sama-sama. Mungkin di situ mulai tertarik adik-adik ini. Di masa-masa kami latihan kan kami latihannya selalu bareng-bareng. Habis itu selalu sama-sama, mungkin kayak gitu semangat juga kan. Di situ mungkin orang-orang mulai tertarik sama pramuka. Kami kasih nampak masa-masa latihan, cara-cara lomba kayak gitu. Mungkin di situ mulai tertarik sama lomba-lomba pramuka. Menginspirasi ya, menginspirasi dengan kekompakan, kebersamaan. Iya, uswatun hasanah lah istilahnya. Kemudian di Putri minat ikut pramuka besar nggak sih? Tinggi. Itu seleksinya ketat.
Ketat kalau seleksinya. Yang untuk kader dah seleksi udah. Belum. Kelas 1 belum ya? Belum. Berarti bagus ya. Berarti ekstrakurikuler pramuka di Putri bagus. Bisa di Putra juga bagus. Bisa menularkan efek baiklah kepada yang lain, bisa menginspirasi, ya, bisa mempengaruhi ya. Influencer ya. Kalian secara langsung influencer bidang pramuka nih. Jadi menjadi figur yang dilihat. Kak Rizka, ya kan? Ngomong jaketnya bagus nih. Jaket baru ya? Ya, jaket baru. Siapa yang buat? Ustaz Kafi. Ustaz Kafi. Makanya saya lihat kemarin di foto kan indah lah fotonya. Perpaduan warnanya ya. Itu tulisannya apa tuh? El Masco. El Skogi ya. Belakang El Masco jadi ciri khas ya. Tapi tenda kalian bagus, betul saya bilang ya. Cocok sama jaket. Ya. Ya, hijau-hijau. Karena logo kita kan juga itu ya. Bagus lah ketimbang tenda Ustaz dulu, tapi beda zaman, beda ini. Kalau tenda kami dulu pas suka tu udah ada keralup itu. Apa keralup itu? Apa namanya itu? Saya lupa lagi. Pokoknya inilah binatang kecil tu, ya kan? Cacing. Udah lama enggak ini tu, ya. Udah. Tapi enggak apa-apa, dia beda zaman kan. Beda apa istilahnya? Pesantren tu kan semakin hari semakin berkembang, ya kan? Kayak dulu ini podcast nih nggak ada dulu, ya kan? Masa kalian udah ada, ya kan? Nanti ke depan lagi makin begini lagi. Nah, dulu kami tendanya masih burik lah istilahnya kan, ya kan? Ini tapi berprestasi, Jadi kekurangan fasilitas ya bukan berarti menghentikan semangat kita untuk berprestasi, itu dia. Tapi kalau fasilitasnya udah bagus, lebih semangat lagi, ya kan? Kita doakanlah semoga semakin hari semakin berkembang pesantren ya. Santri-santrinya juga semakin bertambah dan semakin banyak prestasi. Walaupun memang kalau di Almanar kita kalau lomba mungkin agak kurang kita ikut karena memang padat sekali kegiatan sendiri ya kan. Nah, ini kalau LP3 memang kayak kegiatan wajib ya kita ikut ya. Memang waktunya pun cocok lah. Tapi kalau seandainya lagi ujian itu nggak bisa ikut lihat, ya kan? Walaupun memang di panitia GBP pun udah menyesuaikan mereka, udah recheck dulu ke pesantren kapan jadwal kegiatan ujian itu kan. Tapi inilah ya, kalau pramuka alhamdulillah konsis lah kita ikut ya. Alhamdulillah. Apa kebanyakan pramuka? Diva? Praja Muda Karana. Apa artinya itu? Praja muda yang berkarana. Ya. Apa emang? Kalau dalam mahfudhat anal fatal kasyaf ya. Min wajibil Ihsan. Apalagi itu akhdum bikuli ya kan. Nah itu kan masuk semua tuh kayak moto di LP3 nih moto umumnya bina akhwa gali potensi raih prestasinya di akhir ya kan. Tapi tujuan utama menjalin satu rahmi. Okey ya. Lain apa yang kamu mau sampaikan ke yang lain? Ke orang tua apa dukungannya apa ada? Coba dulu kasih tahu Diva dulu apa ucapan ke orang tua. Ke guru-guru juga pembimbing apa coba. Tuh orang tua pertama mungkin doa ya. Doa dari orang tua mungkin bisa bikin kami juara paling utama. Terus doa dukungan dari guru-guru juga. Sama doa dari kawan-kawan, dukungan dari kawan-kawan juga udah membantu kami untuk juara. Alhamdulillah. Doa-doa ya, bimbing ya. Ke Ustaz Ikram nggak ada pimpinan? Pastilah untuk pimpinan. Guru ya, ada masuk tadi ya. Ya. Untuk guru-guru. Tenda barunya terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Aisyah apa coba? Apa ke siapa lagi? Pembimbing siapa? Nah, saya tahu. Ke orang tua ya doa. Kata-kata untuk semangat supaya terus termotivasi kayak gitu. So untuk guru-guru makasih udah tepatnya ke pembimbing sih ya. Udah ngajarin yang terbaik. So alhamdulillah juga berbuah itu ada hasilnya. So ke kawan-kawan dengan doa dukungannya juga. Jadi kalian yang berusaha di belakang mendoakan ya kan. Selain kalian berdoa juga untuk ini. Tapi kita support lah, intinya kita mendukung ya kan. Dan alhamdulillah Ustaz juga senang melihat kalian sehat-sehat ceria ya kan. Senang sehat aja udah alhamdulillah ya. Dan bawa juara lagi bonus ya. Ini bagus piala ini. Kaki 8 tahun ya alhamdulillah.
Oh ya. Ya. Piala terbesar LP3. Oh sebelumnya Enggak. Pernah kaki 2, pernah kaki 4, kaki 8 belum pernah. Oh belum pernah. Spesial nanti ya. Ini dari apa nih? Keramik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ini bilang kaki 8 ya. Saya nggak terlalu perhatian di situ. Karena kan, dulu gua kaki 2 ya. Ada yang kaki 2, ada yang kaki 4. 4 ya. Kaki 8 belum Tidak pernah. bagus nih, udah lagi banyak uang ya BP-nya kan. Makanya udah upgrade mereka pialanya. Mantap lah. Ya, ini bonus nih. Ini bukan bergilir kan? Enggak, Bukan ya. LP3 enggak. Baiklah Diva ya, sharing kita pada malam ini ya, yang mau saya sampaikan tadi di cerna yang baik ya, yang pesan Ustaz kalian, bukan Ustaz aja, juga harapan dari Ustaz lain, Ustazah lain mempertahankan prestasi tadi, kemudian kalau menjaga diri juga, akhlak yang baik itu jauh lebih utama sih, ya kan? Prestasi kalau nggak ada akhlak sama aja nihil, karena itu karakter, ya kan, karakter. Kemudian karena sudah berprestasi, sudah ada reputasi, sudah bagus, dijaga itu nama baik kalian, ya. Termasuk menjaga nama baik pembimbing, ya. Jangan sampai misalnya di rapat umum Ustazah masuk nama kalian di situ melanggar, ya itu jangan, sayang pembimbingnya, ya. Saya pernah merasakan jadi anggota pramuka, pernah juga menjadi pembimbing walaupun bukan secara keseluruhan, juga di kegiatan lain pernah jadi pembimbing. Kadang-kadang ini bukan urusan kasih tahu biar kalian merasa ibadah, tapi yang mau saya bilang, kadang-kadang ada hal yang nggak ditonjolkan lah pembimbing. Capek mereka itu kadang-kadang nggak terlihat. Yang terlihat depan anak-anaknya itu ya menjadi manusia-manusia kuat ya, kayak lagu apa tuh? Lagu apa tuh? Bisa nyanyi? Coba nyanyi dulu. Nah, bisa nyanyi. Ya. Kan ada lomba nyanyi nggak sih kemarin? Cuman ini ya. Nasyid. Penegak. Coba Diva. Siapa saudara nasyid? Bukan. Nggak ada. Di sini nggak ada. Siapa vokalisnya? Nggak datang. Juara nak? Aduh. Tapi kan yang cabang lomba pramuka banyak ya yang menang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pramukaan. Karena dia intinya itu ya. Enggak. Oh enggak, semua dia. Steril, Oh dia di ini ya. Kalau dulu kayak kalau nggak salah Ustaz, ke pramukaan jauh lebih ini ya, yang utama ya penilaiannya. Jurinya dari mana orang ini? Dari Kuarda ada juga yang dari Benar Meriahnya. Oh dari ini ya, dari Kuarcapnya langsung ya. Kalau dari GBP pelaksana aja ya. Panitia aja. Bagus lah, udah ini ya, udah lebih istilahnya, bukan orang sendiri kita kan, maksudnya bukan kakak-kakak dari sendiri. dari ada alumni Almanar situ juri enggak ada ya. Berarti memang kredibilitasnya lebih lebih terpercaya lah, karena memang nggak ada memihak sama sekali, nggak ada kepentingan juri di situ ya kan. Alhamdulillah itu menjadi meningkatkan kepercayaan peserta lah. Tahun ini berapa ini kontingen? Kalau penegak 21. 21 banyak. Yang penggalang? Kok penggalang kurang lebih 17 16 ya. Kalau salah. Itu gabung ya di tenda di Buper satu ini nggak sih? Dipisah. Tapi jaraknya nggak jauh. Jaraknya nggak jauh ya. Medan Bupernya capek nggak? Ada bukit capek kali. Iya. Banyak ahli tanjakan. Tanjakan. Lapangan utamanya jauh kali. Jauh. Mandi di mana? Mandi ada kamar mandinya di dekat Buper. Oh nggak ada sungai situ ya? Ada tapi nggak mandi di sungai. Oh nggak mandi di sungai ya. Tapi dingin kali ya. Dingin pagi. Masya Allah. Oke lah Diva ya, sekali lagi Ustaz mewakili semua guru-guru pengurus ya mengucapkan selamat ya. Semoga prestasi ini bisa membuat kalian semakin baik, semakin batu loncatan untuk menggapai prestasi yang lain. Kemudian jangan lupa menularkan kepada yang lain. Yang baik ditularkan, yang jelek dijauhkan ya. Jadi harus ada upaya untuk mengkaderkan yang lain. Jangan merasa takut disaingi Madeleine. Nah, bukan seperti itu ya. Kamu akan naik tingkat lagi. Nanti nak. Ngerti. Jadi tak perlu ada rasa disaingi atau apa gitu kan. Jadi harus
memberi inspirasi kepada adik-adik yang lain, mengkaderkan ya. Tak perlu takut disaingi tadi itu, tak ada ya. Karena kalian makin hari makin naik kelas. Jadi semua ada fase. Sama juga dulu kan Aisyah waktu kelas 1 melihat kakak-kakak pramuka juara itu masih enggak ada apa-apa juga, maksudnya lihat-lihat kayak mana ya kan. Tapi sekarang dia udah jadi pelakunya. Ya kan, sama juga misalnya sekarang ada adik kelas 1 lihat kalian pulang bangga kan. Maka lihat dulu, pengen ada rasa ingin ada suatu hari jadi pelakunya, ya kan? Sama nanti ya itu juga. Ada masanya. Ada masanya. Setiap ada masa, kemudian akan ada di kelas masing-masing, di fase masing-masing. Oke, Diva, lain ada lagi yang mau disampaikan? Apa misalnya atau mau nggak bisa ini salawat atau apa itu? Nggak. Sana. Kalau pramuka apa sih ininya? Yel ya? Ada ya? Ada. Coba ya. Aisyah Penggalang. Coba Aisyah usah mau dengar yel. Ini lagu apa? So sendiri Ustaz. Jangan budi musik ya. Sekarang nih saya yang belakang audiens. Seru yelnya rame-rame. Ya, rame-rame. Yelnya rame-rame. Ya. Jadi itu kurang. Dari Rizka. Ya rame-rame ya. Coba lu gimana yelnya? Hah? Udah malam ya. Ini kita syuting malam hari ya. Karena kalau siang banyak badat kegiatan, ribut juga ya. Iya. Nanti kita buat video lain aja Yel. Kalian belum ini ya? Apa namanya tuh kalau pulang bawa daur tuh? Dah. Belum. Kalau enggak kayaknya kami enggak daur lagi, langsung takdim ke pimpinan. Oh iya. Daur pun enggak perlu terlalu euforia terlalu ini kali juga, tapi untuk merayakan kemenangan oke lah. Nah, kemudian jangan terlalu ini dia satu lagi pesan jangan terlalu berbangga, terlalu berlebihan ya. Tidak boleh sombong juga ya kan. Tidak boleh kita merasa berada di atas angin. Misalnya nanti kasih tahu adik-adik yang yang akan ikut ke depan. Tidak perlu misalnya kami sang juara tahun lalu. Tidak perlu, kita biasa aja ya kan. Sama karena tujuannya sebenarnya tadi membina ukhuwah tadi ya. Jadi tidak perlu kita merasa seperti di atas angin. Tetap tawadhu. Apa di tawadhu? Rendah hati. Low profile ya. Harus rendah hati ya. Dipuji tidak meninggi, dihina tidak tumbang, tidak membenci ya, boleh juga ya. Oke, terima kasih ya para Bapak Ibu oleh santri. Alhamdulillah anak-anak kita telah membawa pulang prestasi piala juara umum ya. Sekilas saya Ustaz flashback kita dulu di seingat Ustaz, itulah tadi yang Ustaz bilang di awal tadi 2018 kita juara juga. Dan uniknya tahun ini sama itu formatnya juara. Yang misalnya yang juara umum. Tahun lalu 2018 itu Almanat juga penegak, Mardian juga penggalang ya kan. Itulah. Ya kan. Kemudian 2010 kayak entah siapa juara Ustaz. Kadang-kadang kita 2000 LP3 Putri itu kalau nggak salah Ustaz 2000 berapa ya? 10 jadi tuan rumah. 10 ya? 10. Tuan rumah pertama Mardian. Itu Ustaz kelas 6 berarti 2010. 2000 dulu nggak ini belum teratur setahun sekali kalau nggak salah Ustaz. Di tahun 2018 tuh di Bener Meriah, 2019 sudah lagi LP3 Putri di Janto itu. Sekarang udah lebih rapi setahun sekali, setahun putra, setahun putri ya kan. Dan kita alhamdulillah sudah banyak lah prestasi pramuka. Kemudian selain LP3 juga ada yang Korcap buat itu ya. Ya sekali lagi harapan Ustaz ini bisa aplikasikan atau ditularkan ke yang lain. Belajar juga di kelas, harus semangat kayak pramuka. Ya, jangan malas-malasan, harus semangatnya dijaga. Diterapkan ke yang bidang-bidang lain juga. Oke. Selamat sekali lagi, Ustaz doakan sukses terus kalian ya. Dimanapun berada, baik itu nanti setelah tamat ataupun lanjut di mana ya. Kalau yang sudah baik dipertahankan, yang sudah dapat ilmu di sini dijaga ya. Kalau di luar nanti berprestasi atau ikut kegiatan lain ya.
Oke, terima kasih ya sudah berhadir ya. Jam berapa udah? Udah ngantuk belum? Udah istirahat tadi kan? Ulang tidak. Makanya Ustaz panggil malam nih karena udah istirahat tadi siang kan. Kalau enggak mungkin juga Ustaz panggil ya. Nanti kapan dibuat foto bersama ya? Kapan rencananya? Kasih tahu ke Mimi. Besok Kapan? sore. Sorry, kasih tahu sahabat Zaki. Belum. Sorry sahabat Zaki. Mereka mau foto nih. Mau foto bersama. Besok pagi. Besok pagi itu pembukaan santri baru. Sore. Ini aja bilang ke Ustaz. Pembimbing harus ada nih spanduk dulu. Ya kan? Nanti jangan besok hari Senin sore bisa. Jadi Senin pagi buat spanduk dulu biar ada tulisan apa. Ini kan masih kecil nih. Tulis itu apa kayak dulu yang dibuat Ustaz Al-Kahfi itu perfotoan. Jadi bilang ke Ustaz Al-Kahfi. Jangan lupa besok bilang terus. Senin. Besok minggu tutup itu apa tempat cetak tu. Ya, jadi hari Senin baru bisa. Ya, besok pun kayak lelah juga tu karena besok ada santri baru. Tak mungkin ya. Nanti kasih tahu baju pun belum cuci kalian kan? Udah. Kami cuci. Jadi buat spanduk dulu nanti kita abadikan ya. Biar jadi kenang-kenangan. Oke. Terima kasih apa? Siapa namanya? Siapa? Cacildang ya. Cacilda Zadifa sama Aisyah Maulidia. Ya, oke. Terima kasih baik para pendengar Bapak Ibu oleh santri, itulah podcast singkat dah panjang saya enggak tahu berapa menit ini ya. Yang penting intinya ini sebuah apresiasi kami dari Humas ya untuk anak-anak ini yang juara. Nanti juga ada silat juga mungkin kita jadwalkan di lain waktu. Intinya kita menghargai atas jerih payah santri-santri ini, santriwati kita ini. Semoga ke depan makin banyak prestasi lain di bidang-bidang lain dan terus menjaga semangat yang sudah ada. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.